rekan-rekan Atlantis, salam menyanter semuanya. Kita ketemu lagi di Rabu malam tanggal 26 Mei 2021. Sebelum memulai, izinkan saya untuk mengecek dulu Mas Agung belum masuk ini. Oke. Wah, Mas Mahfud udah masuk ini. Tunggu sebentar rekan-rekan sekalian. Ini belum. Kok tidak kelihatan ya Mas Agung? Ini Mas Agung masuk ini. Bintang tamu kita. Halo Pak. Halo Mas Agung. Ya, kok tumben susah. Ini tadi saya masuknya kok hitam aja nggak ada gambarnya gitu, lama agak banget. susah ini malam ini. Ya. Halo Atika. Suara saya kedengeran? Halo. Mas Agung, suara saya kedengeran Mas ya? Kedengeran, jelas kalau saya. Di saya jelas. Nggak tahu di Mbak Atika jelas apa enggak itu. Halo Pak, Atika. putus ya Pak? Halo. Halo. Putus. Mbak Atika yang putus-putus suaranya di sini. Jadi mereka mungkin dia mungkin menangkap suara kita putus-putus Pak. Oke. Ini memang kelihatannya seperti muter ya ini ya. Iya, di tempat saya juga kelihatan muter-muter dia. Oke. Suara Mas Agung tapi jelas banget. Oh iya, ya Halo. kalau jelas. Iya, halo Pak. Ya. Oke, Mas Agung sambil nunggu Atika, coba kamu keluar lagi, nanti saya invite lagi. Oke, coba saya coba. Memang koneksi ini paling susah saat ini ya. Mohon bersabar rekan-rekan semuanya. Nah ini, saya coba sekali lagi. Ya, Mas Agung, ini ada beberapa pertanyaan mewakili rekan-rekan. Halo, Atika. Ya. Sudah? Sampun. Oke. Atika, Ya. sebelum kita memulai, saya mau tanya Mas Agung dulu. Jadi, di komen di Instagram maupun di YouTube ini ada Mas Pranowo Sapto, Mas Agung. Beliau ini mengadakan percobaan gravitasi pada 11 Mei 2021. Kemudian dia juga berkomentar banyak tentang Begawan Polosoro, kemudian pertapaan Sabto Argo, dan sebagainya, Mas. Panjang sekali, silakan rekan Menyaners dibaca di kolom Menyan. Nah, itu nanti saya minta Mas Agung untuk menanggapi. Namun Mas Agung, sebelum kita memulai, saya ingin putar beberapa kejadian penting di minggu ini. Mohon maaf nih kalau belum pas. Nah, minggu ini kita melanjutkan Trisulawanda part 36 Wilwatikta. Ini kelihatannya yang terakhir ya Mas Agung ya untuk serial Trisulawanda. Oke. Nah, sebelum memulai saya punya satu rekaman video. Jadi ini kebakaran di alun-alun utara Jogja ini. Nah, ada beberapa detik. Nah, itu kelihatan air disemprot ya di situ. Oke. Kemudian saya baru ingat, Mas Agung, saya diingatkan slide-nya Mas Nogo bahwa, nah ini maaf nih, penjepit saya kurang. Itu pada seri yang ke-50 Mas Agung itu kita membahas Blo Gedoglo dan Daru Beksi ya, tanggal 28 April 2021. Nah,
Ini apakah ada kaitannya atau memang apa namanya suatu kebetulan? Nah, kemudian yang terakhir banyak pertanyaan Mas Agung tentang kejadian di Situ Bondo. Ini saya play, ada satu, ini saya ambil video dari YouTube-nya Kompas. Serius dari langit di perairan sekitar pantai Bandungan, Kecamatan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur yang dilakukan oleh warga setempat pada Kamis sore lalu. Dalam video ini, benda berbentuk panjang dan berwarna hitam ini meluncur dari langit dan menghujam ke laut. Petugas Kesyah-Bandaran KSOP Panarukan bersama Kamla TNI AL, Pos Jangkar dan polisi setempat langsung menyisir lokasi yang diduga tempat jatuhnya benda misterius itu. Namun setelah penyisiran selama 2 jam, petugas tidak menemukan adanya benda aneh di sekitar perairan. Iya Mas Agung ya, saya rasa cukup ya. Ya, Saya close. Jadi saya minta Mas Agung menanggapi 3 pertanyaan yang mewakili rekan-rekan itu. Secara umum aja Mas, tidak usah detail karena waktu kita terbatas. Ada 45 plus 1 slide ya yang disiapkan Mas Nogo dan Mas Iwan. Silakan Mas Agung. Baik, untuk masalah yang di alun-alun Jogja kan sebenarnya memang kita sudah memberitahukan dari lama ya, dari waktu sesi ke yang 50 itu tentang masalah daru beksi, bahwa efek dari daru beksi muncul itu nanti akan seperti apa itu sudah kita jelaskan. Jadi ya terserah itu, kemudian kalau itu dianggap sebagai efek dari daru beksi atau kebetulan kejadian yang tidak disengaja atau mungkin karena panas berlebihan sehingga kebakaran dan sebagainya, itu terserah. Tapi menurut saya sih teori daru beksi yang kita keluarkan sudah mulai muncul sedikit demi sedikit ya, dan minimal yang kalau saya perhatikan di dekat-dekat saya yang kelihatan banget itu kan tadinya toilet itu jadi tempat yang sepi, sekarang jadi tempat yang ramai pada rebutan gitu. Terus untuk yang di situ Bondo Pak, itu kan jelas banget bahwa kalau benda angkasa itu kan jatuhnya nggak seperti itu ya, nggak lurus seperti itu gitu. Jadi kalau balon udara juga nggak akan seperti itu gitu. Jadi dia jatuhnya pasti akan ke bawah angin atau apa gitu, jadi agak bergerak ke sana ke sini gitu. Tapi ya lurus ke bawah gitu tuh ada yang ngatur itu. Tapi ini kan di episode yang keberapa ya Pak, waktu kita membahas tentang AFO dan sebagainya itu AFO, MFO dan LFO itu kan harusnya itu. Kalau itu yang muncul kan emang teknologi kita nggak akan bisa mengejar, sehingga akhirnya begitu sudah sampai di lautan dikejar seperti apapun juga nggak akan ditemukan karena memang ya perbandingannya 1 banding berapa tingkatan teknologi kita dengan mereka gitu. Terus untuk Mas Pranowo Sapto, terima kasih banget ya sudah banyak memberikan ini, dan untuk percobaannya yang gravitasi banget itu bervariasi 1 titik dan jelas rata-rata tidak mendekati 9,8 lagi kan. Tidak mendekati seperti dulu di 9,8 sampai 10 kan kalau dulu. Normalnya gravitasi kan segitu, ini di bawah 9, rata-rata kalau nggak salah di bawah 9,5 ya rata-rata yang dihitung Mas Pranowo. Itu berarti memang sudah ada perubahan efek gravitasi. Tapi cuman gravitasi itu harusnya ngukurnya dari jam per jam supaya kelihatan sebenarnya maksimum di jam berapa, minimum di jam berapa gitu. Artinya kalau ini cuma dari bumi, maka itu harusnya tingkat errornya nggak akan banyak. Tapi kalau ada sesuatu di luar yang ikut mempengaruhi itu, maka tingkat errornya akan besar. Nah, kalau tingkat errornya besar ini berarti apa yang akan terjadi dengan permukaan bumi ketika ada pengaruh dari luar yang kemudian mengganggu sistem gravitasi yang ada di kita gitu. Dan itu sudah pernah kita jelaskan waktu pas kapan ya, itu lupa waktu saya di awal-awal Januari ya kalau nggak salah ya, saya lupa itu sekitar awal Januari kalau nggak salah. Kalau untuk masalah cerita tentang Begawan Polosoro dan sebagainya itu ceritanya panjang dan beberapa cerita memang kita nggak berani buka karena di sini akan mengarah di mana posisi Majapahit yang sebenarnya, karena nama-nama lokasinya mirip banget Pak, jadi saya nggak berani
Dan nama itu belum berubah sampai sekarang gitu loh. Kebanyakan belum berubah, makanya saya nggak berani, belum berani menjawab, atau mungkin lebih baik dianggap tidak ngerti lebih baik, Pak. Gitu, Oke. gitu Nanti Pak. kita bahas di Zoom ya, kali Mas Agung ya. Iya. Di Zoom pun Oke. belum tentu saya berani, belum terlalu jelas ya, karena ini menyangkut masalah peradaban lain yang ada dekat saya, ya. Ada dekat rumah saya gitu loh. Gitu. Oh, Oke. Oke, monggo dilanjut, Pak. oke. Oke, Atika, kita lanjutkan. Sebelumnya saya perkenalkan, jadi Atika ini asalnya dari Padang, Mas Agung. Jadi dari nasi Padang, kemudian ke Jogja nasi gudeg. Jadi gabungan Padang, gudeg. Kuliah di UGM, sekarang menetap di Jogja. Dia ini seorang barista. Nah, Atika tolong kalau ke Merapi, tolong mampir ke Menyanners kita, Mas, ini ya, Hari Jaran ya, Kopi Wisanggeni. Siapa? Nah, kamu bisa belajar manual brew ya. Kalau kamu kan biasa pakai Ransilio kan, mesin kopimu. Nah, kamu bisa belajar. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai dari slide pertama. Ini saya agak moga-moga pas. Nah, silakan Atika. Sebelumnya saya mohon maaf dulu kalau misalnya pengucapannya ada yang salah-salah karena lidah saya lidah Sumatera ya Pak. Iya. Oke. Kita mulai slide pertama. Sudah ada dalam serat jangka bahwa Nuswantara Raya bakal mengkerut dadi sayuping payung. Dan payung yang dilambangkan adalah payung susun 3 yang menunjukkan asal dari Trisulawanda. Ya, sudah pernah kita jelaskan di yang 2 sesi berikutnya ya. Dua. Dari yang Lemurian sama yang ini Atlantis, bahwa memang itu, dan ini untuk Majapahit itu ada yang paling bawah. Dari 3 susun payung ini paling bawah. Kalau bisa menemukan lokasinya di daerah yang saya sebutkan yang lalu-lalu itu. Gitu. Oke, monggo dilanjut dulu, Mbak. Slide kedua, payung terbawah melambangkan keberadaan kerajaan Wilwatikta atau Mojopahit yang juga terlihat mirip dengan Medang Kamulyan. Ya, karena Majapahit itu paling mudah di antara 3 kerajaan besar tadi, maka dia ditaruh di paling bawah, sengaja menampakkan dirinya di paling bawah. Itu pun kalau kita sanggup melihatnya ya, dan ya, sanggup menemukan lokasinya dari jarak yang cukup dekat. Karena ini kalau di kurang dari lebih dari 50 meter dari lokasi nggak akan jelas terlihat. Tapi kalau 50 meter mendekat baru akan kelihatan cukup jelas. Kalau nggak ya, tapi kan kebanyakan orang nggak nyadar kalau itu sebenarnya itu gitu loh. Lanjut dulu, Mbak. Slide ketiga, Wilwatikta adalah negara besar yang kebesarannya hampir menyamai Kahyangan, terutama Kahyangan Tenjo Maya atau Kaindran, tempat dari Sang Hyang Batara Indra. Ya, karena memang didirikan di dekat tempat dari Ngamartopuro, dan itu Indraprasta ya. Indraprasta itu kan dulu yang mendirikan Bathara Indra, dan kebetulan raja pertama Sang Joko Sesuruh itu kan juga titisan dari Sang Hyang Bathara Indra. Maka yang ditiru oleh kerajaan tersebut adalah kayangannya Sang Hyang Bathara Indra gitu. Maka mahkota yang digunakan oleh Sang Prabu Joko Sesuruh atau Prabu Brawijaya I itu mirip banget dengan bentuk dari kayangan dari Kaindran atau kayangan Tenjomoyo. Monggo dilanjut, Mbak. Slide keempat, maka Wilwatikta atau Mojopahit sering disebut sebagai tempat yang mengembari atau sejajar atau njajari. Maka juga sering disebut sebagai Panjajari dalam bahasa Sanskerta, pa berarti tempat. Ya, saya tidak ngomong Pajajaran ya di sini karena Panjajari. Kalau dalam bahasa Kawi dan Sanskerta seharusnya yang ada tuh Panjajari gitu, tempat yang sejajar dengan kayangan, artinya tempat yang betul-betul tempatnya Dewa Ngejawantah gitu, seperti tempat kayangan sana, bahkan tempatnya mirip bareng dengan kayangan, jadi kayak kayangan yang ada di bumi gitu. Maka dikatakan tempat yang mengembari tempatnya kayangan, atau dikatakan Panjajari. Jadi bukan Pajajaran. Gitu. Oke, lanjut, Pak. Slide kelima,
Wilwatikta adalah negara yang didirikan oleh Sang Mahaprabu Raden Wijaya atau Jaka Sesuruh atau Raden Tanduran yang mendapat bimbingan khusus dari Medang Kamulyan. Maka sering disebut juga sebagai tanah para dewa atau tanah para hyang. Ya, di sini Raden Wijaya itu sangat sadar bahwa posisinya pada saat beliau ada itu kan Medang Kamulyan sudah dalam posisi tidak gampang dilihat, sehingga yang paling gampang diperhatikan dari posisinya Medang Kamulyan adalah dari tempat kesuburan tanahnya kan. Makanya untuk menyamar supaya beliau tuh waktu memasuk ke Medang Kamulyan tidak ketahuan, itu rata-rata nyamar sebagai petani. Makanya kemudian dikenal sebagai Raden Tanduran atau Joko Sesuruh, karena merupakan utusan dari orang tuanya yang untuk berhubungan dengan kerajaan yang tidak gampang dilihat tersebut. Nah, kalau di Jawa kan dewa itu disebut yang, maka seharusnya kalau misalkan Mojopahit itu berada di suatu wilayah yang dikatakan sebagai tempatnya para dewa, jadi ya seharusnya dikatakan tempat para hyang. Tempatnya dia sebagai tempat para hyang atau tempat para dewa. Jadi kalau misalkan daerah itu tidak dikenal sebagai tempatnya para dewa, ya seharusnya itu bukan tempat dari Raden Wijaya berasal gitu, Mbak. Oke, monggo dilanjut, Pak. Slide ke-6, salah satu Mahaprabu yang terkenal adalah Sang Mahaprabu Hayam Wuruk, di mana Hayam adalah sebutan untuk ayam bagi masyarakat Jawa Barat. Ya, kalau orang Jawa bilangnya ayam, Mbak, bukan hayam. Hayam itu khas Jawa Barat. Jadi kalau orang Sunda itu ngomong ayam bukan ayam, tapi hayam. Hayam Wuruk gitu. Hayam jago dan sebagainya gitu ya. Jadi kan aneh kalau ada Sang Prabu Hayam Wuruk kok dia tidak dari Jawa Barat, itu aneh gitu. Monggo, Mbak, lanjut. Slide ke-7, Wilwatikta atau Mojopahit didirikan oleh Sang Mahaprabu Jaka Sesuruh sebagai titisan Sang Hyang Batara Indra. Diberi nama Mojopahit agar Mahaprabu yang terakhir nantinya waspada dan agar disiapkan tempat khusus yang nantinya dinamakan Atlantis Kanoman untuk sementara bagi masyarakat Mojopahit yang harus dipindahkan selama 500 tahun ketika Mingkup jadi Sayuping Payung. Ya. Sudah diperhitungkan bahwa besok Majapahit ada saatnya harus menutup diri. Dikatakan itu kan kerajaan Mahojaya yang pada akhirnya akan mengalami masa yang sangat pahit kan, sehingga itu sebenarnya peringatan untuk raja terakhir bahwa ada sesuatu yang akan terjadi dalam negara besar ini. Maka harus disiapkan suatu tempat supaya besok ketika harus menutup karena jangkanya zaman seperti itu supaya tempat itu harus sudah ada gitu. Maka kemudian memang dipersiapkan secara bertahap mulai dari Brawijaya pertama sampai yang ke-8 itu mempersiapkan semua tempat tersebut gitu. Lanjut, Pak. Slide ke-8, sehingga Mojopahit atau Wilwatikta pasti menempati posisi yang dahulu dikatakan Indraprasta atau Ngamartapura karena didirikan oleh Sang Hyang Batara Indra. Ya. Ciri khas dari Ngamartapura kan selalu ditunjukkan bahwa dia ada di dulu hutan bekas hutan Kuru Janggala gitu kan. Hutan yang sangat aneh kan, dikatakan janggal. Tapi huruf A dalam bahasa Jawa itu kan kemudian akan bergeser menjadi O ya, Mbak ya, rata-rata kalau orang bilang. Maka misalkan seperti apa namanya ya, itu seakan banyak huruf A itu berubah menjadi O kalau di Jawa. Jadi kalau misalkan janggal itu akan disebut dengan nama jonggol gitu. Cuman karena pergeseran lokasi karena perubahan zaman 500 tahun ini, maka nama jonggol itu bergeser lokasinya bergeser ke arah lebih ke selatan daripada yang aslinya dulu gitu. Jadi posisi Ngamartapura harusnya tidak jauh dari daerah yang namanya daerah yang aneh atau daerah yang janggal atau daerah yang jonggol tadi. Gitu, Mbak. Slide 9, maka wilayah posisi Wilwatikta saat ini pasti disebut sebagai daerah yang janggal. Kebiasaan orang Jawa menyebut A menjadi O, janggal kadang disebut jonggol. Namun jonggol yang dimaksud pasti sudah berubah posisinya karena perubahan alam dan zaman selama 500 tahun ini. Iya. Saya kecepatan jelasin ya tadi ya kayaknya. Terusnya slide-nya baru yang ini gitu. Iya. Ya kayaknya langsung bablas saja, Mbak, ke berikutnya. Okay. Slide 10.
Sehingga jangan heran kalau penamaan desa dan kecamatan di timur dari Cibubur mayoritas menggunakan bahasa Jawa Kawi, bukan bahasa Sunda. Ya, kebanyakan seperti itu. Seperti ada nama Tanggulun, terus kemudian ada nama Balai Kambang, ada nama Ontojoyo, ada nama Buana Jaya, ada nama Songgobuwono. Ya, itu kan nama-nama yang ada di Jawa ya, di Jawa terutama di bahasa Kawi dan Sanskerta menggunakan nama-nama itu gitu. Dan saya nggak tahu apakah di Sunda itu masuk dalam kamus bahasa Sunda atau tidak. Tapi nama-nama itu kalau di pewayangan sering disebut sih, gitu. Ini Pak Marius kayaknya kecepatan satu slide Pak gambarnya, jadi ini slide-nya jangan dirubah. Oh gitu ya? Ya, ini baru slide ini slide ke-11. Masuk slide 11. Ya, gambarnya ini kalau slide 11. Oke. Slide 11. Salah satu Mahaprabu di Wilwatikta yang menjadi Brawijaya III adalah Sang Maharatu Kenya Wilwatikta. Sang Maharatu setelah menerima yoni dari Trisulawanda, kemudian melakukan talak brata sampai saat ini. Sehingga saat itu beliau digantikan oleh Sang Mahaprabu Hayam Wuruk, di mana sempat terjadi tragedi dengan putri dari Gunung Raung yang bernama Dyah Pitaloka yang asli dari Jawa Timur dengan keraton di lereng Gunung Raung. Iya, kita sedang mengadakan penelitian itu Mbak, keratonnya Dyah Pitaloka sudah kita temukan nggak jauh dari Gunung Raung sebenarnya. Jadi ini sebenarnya nggak tahu apakah ada sejarah yang kebalik atau gimana, tapi yang kita terima dari Menyan kan itu, bahwa Dyah Pitaloka itu orang Jawa Timur dan justru Hayam Wuruk yang orang Jawa Barat gitu ya. Jadi tragedi ini adalah tragedi yang menimpa oleh putri di sebelah timur, bukan putri dari Jawa Barat gitu. Terus Sang Maharatu itu dikatakan Maharatu Kenya Mojopahit itu artinya beliau belum menikah Mbak. Jadi pada waktu itu dia masih sendiri dan dia hanya menjabat itu cuma sekitar 4 tahun ya, karena keburu mendapatkan itu dan kemudian melakukan talak broto sampai dengan hari ini. Karena dekat dengan Sang Hyang Tata Winanci, maka umurnya sangat panjang. Gitu Mbak, mau dilanjut. Slide 12. Dalam tradisi Jawa, yoni adalah lambang dari perempuan. Maka sangatlah pantas kalau salah satu yoni dari Trisulawanda dijaga oleh Maharatu dari Wilwatikta. Ya. Lambang yoni itu kan lambang perempuan Mbak, bukan lambang laki-laki. Kalau laki-laki kan lambangnya lingga biasanya. Berarti memang yang berhak menjaga perempuan. Maka satu-satunya Mahaprabu Maharatu yang perempuan kan cuma satu di Mojopahit, maka dia yang harus menjaga. Gitu Mbak, mau dilanjut. Slide 13. Karena menerima dan bertanggung jawab atas yoni dari Trisulawanda, maka Sang Maharatu memilih untuk mengundurkan diri dengan tujuan melakukan talak brata agar nantinya pusaka yang diterimanya tidak jatuh ke orang yang salah dan tidak disalahgunakan. Karena kesejatian dari Trisulawanda bisa menjadi kemakmuran bagi alam raya. Ya, ini kekuatan yang sangat besar yang diserahkan ke 3 negara tadi kan. Diserahkan ke Medang Kamulyan, diserahkan ke Atlantis, sama diserahkan ke Wilwatikta. Jadi Wilwatikta sempat mendapat satu yang paling ujung paling kanan kan, sehingga itu mereka jaga, karena kalau tidak dijaga ini nyamber sana sini Mbak. Jadi memang harus dikendalikan, dan yang mengendalikan harus yang mampu, dan salah satu yang mampu adalah beliau ini yang dari Majapahit adalah Maharatu ketiga. Mbak, lanjut Mbak. Slide ke-14. Sesuai petunjuk dari Sekar Puspitari Nonce, selalu akan ada 3 buah kantil putih, melambangkan yang akan menyertai datangnya Sang Mawar Merah yang mekar. Sehingga kekuasaan akan dikembalikan ke Sang Maharatu bersamaan dengan datangnya Sang Mawar Merah. Iya. Jadi kan, ini sekali lagi saya ingatkan ya bahwa yang dimaksud dengan lintang kukus atau bukan lintang kemukus sih yang harus saya ini kan, itu adalah munculnya mawar merah, sesuatu yang mirip mawar merah di angkasa. Terserah orang akan menyebut itu apa, apakah itu akan disebut dengan supernova atau hipernova atau apa kayak, atau cahaya merah menyala atau apa, itu akan kelihatan selama 7 hari berturut-turut. Pada saat itulah Bapak kekuasaan akan dikembalikan ke 3 Maharatu tadi. Jadi dari Medang Kamulyan akan dikembalikan ke
Maharatu Simahawan, sementara yang di Atlantis tetap akan dipegang sama Mas Angin-Angin, sementara yang di Mojopahit akan dikembalikan ke Brawijaya III. Mau dilanjut, Mbak. Slide 15. Setelah surutnya Sang Mahaprabu Brawijaya VIII, maka Wilwatika disembunyikan menjadi terlihat seolah-olah hanya saiuping payung. Ya, jadi mereka mempunyai teknologi yang sehingga bisa membuat wilayah mereka tidak terlihat dan mempunyai kemampuan untuk memindahkan orang yang menuju ke sana sehingga langsung melompati wilayah tersebut, sehingga daerah yang sangat besar ini nggak kelihatan dan kemudian seolah-olah menjadi daerah yang sangat kecil kalau orang bisa mendekat ke situ. Gitu, Mbak. Yang kalau kita namakan area 36 ya, waktu dulu pernah kita bahas itu. Mau dilanjut. Slide 16. Wilwatikta juga dilindungi oleh sinar keemasan dari Sang Hyang Wening yang juga sering mendatangi sanggar pamujan di Wilwatikta. Ini yang paling gampang terlihat seperti yang ini sebenarnya, tapi kan karena posisinya itu jauh dari perumahan sehingga sinar ini kadang-kadang tidak disadarin orang, dikirain itu dari rumah orang atau apa gitu. Ini paling kelihatan menyala, tapi menyala kalau misalkan kita waspada ya, tapi kadang-kadang juga nggak terlihat. Tapi biasanya kelihatan itu pada saat pas mendekati malam menjadi siang menjadi malam atau pagi menjelang matahari terbit itu sering kelihatan. Tapi kalau pas di malam beneran atau di siang beneran malah susah dilihat. Biasanya pas pergantian gelap ke terang atau terang ke gelap. Gitu, Mbak. Slide ke-17, sehingga pendaran sinar di area dekat dengan Wilwatikta akan sering terlihat aneh dan jelas berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Ya. Jadi kalau memang waspada betul di lokasi tersebut, maka matahari itu akan kelihatannya, loh kan mataharinya di sebelah sana, kenapa ada cahaya sebelah sana gitu loh, Mbak. Kadang-kadang mungkin kalau kita nggak nyadar, pas pada saat matahari terbit kan ada di timur. Kalau kita ada di sebelah baratnya dari keraton tersebut, maka di arah itu juga akan ada seperti matahari terbit dari sana gitu. Tapi cuman sinar merahnya aja kemerahan, tapi itu bukan seharusnya kan, karena matahari harusnya tidak dari sana munculnya gitu. Tapi ini kok ada sesuatu dari arah barat gitu. Tapi kebanyakan orang kan tidak ngeh dengan kondisi seperti ini. Mungkin dilanjut, Mbak. Slide ke-18. Bahkan jumlah sinar yang menjadi sunduk di dekat lokasi akan berjumlah 8. Hal ini untuk memberitahukan bahwa Brawijaya bukan hanya sampai 5, tapi ada 8. Dan jumlah sunduk tersebut akan berkurang jumlahnya jika di tempat lain. Jadi, penampakan 8 sunduk hanya akan terlihat dari lokasi yang paling dekat dengan Wilwatikta, yang disamarkan hanya menjadi saiuping payung. Ya, ini penulisannya bahasanya setengah bahasa Inggris, Mbak, jadi bacanya sandok. Oh, sandok, maaf Pak. Ya, sandok. Ya. Sandok. Ya, itu jumlahnya pasti 8. Jadi tidak akan kurang dari 8 dan tidak akan lebih dari 8 karena itu menunjukkan bahwa di sana ada 8 raja yang berkuasa kan. Brawijaya itu sampai 8, bukan sampai 5 gitu. Nah, kalau bisa paling gampang itu yang ini untuk mencari lokasi tersebut, karena kalau sandoknya masih cuma 1, 2, 3 dan tidak satu garis, nah itu berarti masih jauh dari lokasi. Tapi kalau sudah kelihatan seperti itu pasti sudah sangat dekat itu. Dan nanti kalau kelewatan nanti sandoknya akan ada di belakang kita. Wah, aneh aja itu. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-19. Sinar matahari kalau tertutup oleh bayangan pohon juga terlihat aneh karena terkadang mirip 2 atau 3 matahari yang ada di balik pohon. Ya. Jadi paling gampang kalau melihat bayangan kan, kalau mataharinya satu kan bayangan pohonnya satu, Mbak. Tapi kadang-kadang ini di daerah mendekati seperti itu memang biasanya agak aneh seperti itu. Jadi ini pohonnya satu, tapi kok bayangannya kok nyimpang 2 gitu loh kadang-kadang. Kadang-kadang ya, karena kadang-kadang mereka begitu menyadari bahwa ini ketahuan, mereka langsung tutup supaya tidak sinar itu tidak muncul gitu. Gitu. Makasih, Mbak. Dilanjut. Slide ke-20. Untuk memberitahukan secara samar ke masyarakat, ada daerah bernama Mulia Sejati atau daerah yang benar-benar mulia yang ditutupi kelambu, maka dinamakan daerah Kuta Kelambu. Hal ini untuk menunjukkan tempat talak beratanya Sang Maharatu, dan tentu saja nama tersebut sudah tidak seperti dulu lokasinya karena pergantian zaman.
maka lokasi dengan nama Kuta Kelambu sudah bergeser dari lokasi aslinya. Begitu juga nama Mulia Sejati juga sudah bergeser dari lokasi aslinya. Ya, namanya aja jelas Kuto Kelambu. Kelambu itu kan sesuatu untuk menutupi kan. Itu jelas kan bahwa ada wilayah yang ditutupi, ada suatu kota yang ditutupi gitu. Tapi nama ini sekarang sudah tidak di lokasi itu sayangnya gitu loh. Karena mungkin sekian abad ini kan orang nyebut sana, 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 akhirnya bergeser pindah sana, sana, sana gitu aja. Seperti daerah yang aneh atau daerah yang jonggol. Tadi kan juga ada berubah lokasinya Mbak. Jadi tidak menempati pada lokasi yang dulu gitu loh. Tapi nama itu tetap masih terjaga sampai sekarang lah. Paling tidak masih ada nama Jonggol, masih ada nama Mulia Sejati, masih ada nama Kota Kelambu gitu sampai dengan hari ini. Mulai dilanjut Mbak. Slide ke-21. Dan sebagai janji akan kembalinya Wilwatikta atau Mojopahit atau Keraton Panjajari yang dahulu, ketika Sang Mahaprabu Brawijaya Pamungkas mendapat petunjuk dari Maharatu Sima. Sima dalam bahasa Sangsekerta yang berarti macan, saat itu ditandai dengan diterimanya Aji Senggara Macan, maka besok akan datangnya Kuto Tandingan atau Kuto yang Jajari. Ya. Nama itu juga masih masih sampai dengan hari ini masih ada gitu. Cuman lokasinya tidak di situ. Tapi nama itu masih terpelihara. Walaupun luas lokasinya juga tidak sebesar dulu, terus kemudian sudah bergeser kira-kira 12-13 kilo dari tempat yang asli gitu. Tapi nama itu masih ada. Tapi ya bagi masyarakat yang menganggap itu yang asli itu hak mereka. Tapi kalau bagi kita, itu sudah geser sekian kilometer berdasarkan data sandok yang kita terima. Karena di sana tidak ada sandok jumlah 8. Yang 8 ada di daerah sekitar 12 km dari sana. Monggo dilanjut, Mbak. Slide ke-22. Setelah tragedi Loro Blonyo yang menjadi penyebab utama dari penutupan dan penyamaran Wilwatikta, maka Loro Blonyo kemudian dijadikan perlambang di Jawa sebagai tanda untuk menunggu kemunculannya kembali. Ya, di sini kalau di Jawa kan Loro Blonyo itu digambarkan sebagai dua patung ya Mbak, dua patung perempuan dan laki-laki yang satu pasang gitu. Yang sebenarnya menceritakan suatu tragedi di masa itu, cuman saya tidak berhak untuk menceritakan tragedi apa itu ya. Cuman itulah tragedi yang terjadi di akhir Majapahit yang diterima oleh Pangeran Mahesa Pangarso di waktu itu gitu. Ini mau dilanjut aja Mbak. Slide ke-23, Sang Loro Blonyo adalah sepasang patung seperti digambarkan pada gambar ini. Ya, itu sudah jelas. Mau dilanjut aja Mbak. Slide ke-24, karena Sang Maharatu adalah putri dari Sang Hyang Batara Indra yang waktu itu berwujud Mahaprabu Jaka Sesuruh, maka kemunculannya kembali akan disertai dengan hujan salah musim. Ya, karena Batara Indra itu kan dewanya hujan, dan salah satu yang ngatur hujan di Nusantara ini kan dipegang oleh Sang Hyang Sudjendro, Sang Hyang Batara Sudjendro itu masih termasuk putranya beliau kan. Jadi ketika Sang Mahaprabu Jaka Sesuruh itu adalah Batara Indra, berarti pada saat memunculkan kembali Majapahit nanti juga akan ditandai seperti itu. Dan ini minimal sudah mulai agak terjadi ya di daerah Cibubur. Cuman untungnya diparingi kesempatan dulu untuk melihat gerhana hari ini gitu. Jadi 2 hari ini karena untuk menghormati munculnya triwulan, seharusnya kan bulan itu akan muncul purnama 3 kali. 3 kali dalam satu periode ya. Jadi 3 hari itu berturut-turut gitu. Makanya saya untungnya diberi kesempatan sehingga bulan tidak ditutupin dulu gitu. Nah, setelah itu nggak tahu apakah hujan salah musimnya akan dilanjutkan lagi apa enggak, tapi seharusnya iya sih karena memang sudah mendekati saatnya gitu. Monggo dilanjut, Pak. Slide ke-25. Penutupan Wilwatikta dilakukan oleh para pangeran putra-putra Majapahit setelah penyesalan dari Sang Mahaprabu Brawijaya VIII. Pertanda menyesal Keduwung yang ditandai dengan pohon keduwung yang sekarang dikenal sebagai pohon kedaung di daerah yang dulu dinamakan Keduwung. Ya. Keduwung itu dalam bahasa Jawa artinya menyesal, Mbak. Gelo, getun gitu loh, kecewa. Dan nama itu ada gitu loh.
di Jawa Barat. Di ini, jadi emang ada suatu hal yang waktu itu membuat beliau jadi menyesal. Cuman peristiwanya apa itu mungkin tidak layak dibicarakan karena yang enggak ini kasihan beliau lah. Tapi paling tidak peristiwa itu pernah terjadi, ada sesuatu hal yang membuat Mahaprabu Brawijaya ke-8 ini menyesali kondisinya waktu itu di akhir-akhir Majapahit. Monggo dilanjut, Mbak. Slide ke-26. Karena putra-putra Mahaprabu Brawijaya 8 ada banyak, maka di tempat diterima surat dari Sang Mahaprabu ke para putra dinamakan dawuhan. Dawuhan atau perintah dari Sang Bapa yang bagi para pangeran adalah perintah yang harus dan wajib diikuti, maka mereka kemudian mengutuk Wilwatikta dari mata kita. Ya, dawuh itu artinya perintah, Mbak. Dalam bahasa Jawa, dawuh itu artinya perintah. Dan di sini nama dawuhan kan harusnya ada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ya, tapi kebanyakan kok malah di daerah Jawa Barat gitu. Itu yang menunjukkan berarti Majapahit harusnya memang ada di daerah wilayah Jawa Barat gitu. Majapahit ya, saya tidak ngomong Majapahit, tidak gitu. Jadi di sini karena yang harus menerima surat itu banyak, maka beberapa nama dawuhan itu akhirnya ada di beberapa wilayah gitu loh. Karena itu surat diberikan kepada putra-putra supaya mau menerima kondisi yang sudah terjadi. Karena ya bagaimanapun juga jangka harus berjalan. Gitu. Monggo dilanjut, Pak. Slide ke-27. Agar masyarakat sadar akan adanya sesuatu yang hilang dan dibendung, maka Sang Hyang Pecukilan meminta agar pada saatnya wilayah tersebut dibuat bendungan Jatiluhur sebagai penggambaran adanya sesuatu yang benar-benar luhur di masa lalu dan saat ini terbendung, tidak terlihat karena keluhuran yang sejati masih terbendung. Ya, jadi Sang Hyang Pecukilan itu kan Petro ya, jadi ganti-ganti nama dan salah satunya itu Gotro Jali, terus kemudian Lengkung Kusumo dan sebagainya gitu. Nah, Lengkung Kusumo itu pernah ngomong salah satu dari kepala negara kita ya, di zaman era Republik Indonesia ini, teman di siapa saya mungkin nggak perlu jelasin. Dan ini sebenarnya kan untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dibentung oleh leluhur kita. Maka ini hanya merupakan salah satu sandi bahwa ada daerah namanya Jatiluhur gitu. Ada daerah Jatiluhur yang di sana ada bendungan besar. Jadi ada sesuatu yang dibentung supaya tidak bisa kita lihat dulu oleh sesuatu yang benar-benar luhur, sesuatu yang jatiluhur gitu loh, benar-benar luhur. Jadi yang sedang disembunyikan dan nanti pada masanya akan dibuka kembali. Gitu, Mbak. Mau dilanjut. Ini slide-nya paling keren, Mas Agung. Kenapa, ini Pak? slide 45 slide yang paling keren nih slide ini. Soalnya mukanya dingin gitu. Mukanya Petro itu dingin. Ya, habis masuk lemari es mungkin, Pak. Dingin. Oke, silakan. Slide ke-28, maka pakaian kebesaran dari Sang Mahaprabu Brawijaya yang tidak bisa tembus senjata dan bisa menghilang disembunyikan di daerah yang bernama Antajaya. Daerah tersebut dinamakan sesuai dengan nama pakaiannya. Ya. Nah, lucunya nama Antajaya juga tidak di Jawa Timur, Mbak. Justru ada di Jawa Barat. Dan ada di timur Cibubur. Gitu. Jadi ini adalah posisi tempat penyembunyian pakaiannya Sang Mahaprabu Brawijaya ke-8 yang bisa digunakan untuk menghilang waktu itu. Jadi orang yang menemukan itu pasti bisa ngumpet dari pandangan orang, jadi bisa menghilang dari pandangan orang. Minimal itu, tapi ada kemampuan lain yang tentu saja banyak. Dan itu yang bisa menggunakan ya yang punya dan yang diberi ya. Jadi kalau misalkan kita bisa menemukan tapi kita tidak punya hak untuk menggunakan ya hanya seperti kain biasa gitu. Dan itu nama itu masih ada dan masih terjaga sampai dengan hari ini di timur Cibubur. Gitu. Monggo dilanjut, Mbak. Slide ke-29, tempat disembunyikannya pakaian Antajaya ini yang kemudian dijadikan tempat untuk basis kekuatan dari Pangeran Diponegoro. Ya, iya. Makanya kalau kita nganggap Selarong itu di situ, Mbak, di daerah desa Antajaya itu, karena beliau juga menceritakan bahwa dulu seperti itu gitu. Karena sekarang gini ya, pusat kekuatan Belanda itu ada di mana? Terus kemudian daerah leluhur yang dijaga oleh beliau yang tidak boleh ada rel kereta api itu di mana gitu loh.
Karena beliau tidak mau ada rel kereta api melewati Medang Kamulyan kan Mbak. Tidak mau ada rel kereta api melewati daerah Majapahit dan tidak mau ada kereta api melewati daerah Atlantis yang ini, Atlantis Sepuh di situ. Maka itulah yang terjadi gitu loh. Jadi kalau misalkan itu terjadi di wilayah itu memang akan sangat susah sekali dan itulah yang digunakan pakaian yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro itu adalah pakaiannya Prabu Brawijaya ke-8 gitu. Jadi menurut saya, tapi orang lain boleh ini lain loh ya, boleh berpendapat lain bahwa Selarong itu ada di daerah Antajaya gitu. Nanti lanjut Mbak. Slide ke-30. Sementara pusaka dari Sang Maha Prabu Brawijaya 8 disabda agar bisa berubah menjadi kloningan beliau dan menyamar menjadi Sang Maha Prabu di Sastrawulan yang seharusnya tidak jauh dari Batu Jaya Karawang. Ya, Batu Jaya. Ya, Mbak. Karena yang namanya Prabu Brawijaya Pamungkas kan akhirnya setelah surut beliau akhirnya bisa ini ya dimomong oleh Sang Hyang Bathara Ismaya. Makanya kalau Semar itu kan sering ngomongnya kan begegek ugeg sadwita mel-mel yang artinya kan neng kaya watu neng kaya watu neng kaya banyu gitu kan. Nah, maksudnya diem seperti batu dan bisa jernih seperti air gitu. Nah, makanya kemunculan beliau yang sering kelihatan sebagai orang tua bungkuk berpakaian petani dengan pakaian serba hitam itu akan sering kelihatan di Batu Jaya, Mbak. Yaitu Prabu Brawijaya ke-8. Beliau yang harusnya kita kenal sebagai Sang Maha Prabu Bathara Ikling atau Brawijaya 8 itu gitu. Mau dilanjut, Mbak. Slide ke-31. Seharusnya posisi Batu Jaya tidak jauh dari desa Segaran Karawang, sesuai dengan pakem Wilwatikta. Ya, itu kan kelihatan banget bentuk-bentuk di sana dan itu dulu kan daerah itu daerah yang ditimbun semua, jadi daerah itu tadinya tidak ada candinya, adanya gundukan tanah gitu. Nah, tapi di daerah situ sering kelihatan kakek-kakek tua itu tadi yang saya ceritakan. Dan itu banyak yang lihat, Mbak. Dan kalau diajak ngomong, ada yang pernah diajak ngomong, pasti ngomongnya bahasanya bahasa Purwokertonan gitu, bahasa Ngapak, berarti bukan bahasa Sunda. Gitu. Mau dilanjut, Mbak. Slide ke-32. Dikatakan Batu Jaya karena Sang Maha Prabu Brawijaya setelah moksanya yang kemudian kelenggahan Sang Hyang Bathara Ismaya. Dan muncul dalam wujud selalu berpakaian hitam bagi petani tua yang bungkuk dan kalau marah sering mengucapkan kata begegek ugeg sadulita hemel-hemel yang artinya adalah nang kaya watu dan ning kaya banyu, diucapkan dengan logat mirip logat Banyumas bukan logat Sunda meski ada di Jawa Barat. Ya, logatnya Banyumas loh ya, bukan logat Jogja loh Mbak ya saya ngomongnya ya. Jadi bukan logat Jawa Timur juga, tapi logatnya logat Banyumas. Tapi ini lokasi ada di Jawa Barat gitu ya. Jadi ini yang yang kemudian dikenal sebagai Ki Lurah Tunggul Jati Jaya Mongraga yang pesanggrahannya ada di daerah Serandil Cilacap gitu. Karena beliau pada saat akan pergi ke Laut Selatan dulu kan startnya dari situ, terus kemudian sering kembali ke arah itu nggak perlu disebutin deh. Jadi begitu Mbak, mau dilanjut. Slide ke-33. Beliau selalu mengingatkan akan adanya wilayah yang sangat mulia dan berada di daerah amat subur, yang disandikan dengan gending sinom parijoto, sawae jembar-jembar, parine lemu-lemu. Ya, makanya kalau di pewayangan itu pasti nanti kalau pas saatnya Semar muncul itu akan sering ada gending yang itu sinom parijoto, yang diantaranya lagunya nanti ada sawae jembar-jembar, parine lemu-lemu. Jadi sawahnya jembar-jembar dan padinya gemuk-gemuk gitu. Tapi beliau tidak pernah ngomong bahwa padi itu kalau sudah berisi merunduk, Mbak ya. Nggak pernah. Karena padi itu kalau berisi tidak merunduk. Padi itu hanya merunduk kalau sudah dibunuh petaninya. Jadi kalau selama padi itu masih dipupuk dan masih diairin, maka dia tidak akan pernah merunduk. Dia tegak terus ke atas gitu. Tapi kalau airnya di stop, terus kemudian pupuknya dihentikan, dia mati terus kemudian merunduk. Jadi padi makin berisi seharusnya tidak pernah merunduk, Mbak ya. Oke. Mau lanjut. Slide ke-34.
Maka beliau jugalah yang memomong Ki Ageng Juru Mertani yang menjadi pamong dari Panembahan Senopati setelah berhasil menghabiskan air dari Kelapa Nunggal. Ya, ini kan cerita tentang masalah ketika waktu itu Ki Ageng Pemanahan, jangan-jangan ceritanya ada di bawahnya. Oh, nah ceritanya ada di bawahnya, Mbak. Jadi itu tentang turunnya Wahyu Mataram sih. Tentang turunnya Wahyu Mataram. Mungkin dilanjut dulu aja karena ceritanya ada di slide bawahnya. Siap. Slide ke-35. Kelapa Nunggal adalah pohon kelapa yang hanya berbuah tunggal atau satu di sepanjang hidupnya. Dan wangsit kelapa nunggal diterima oleh Ki Ageng Pemanahan yang kemudian berhasil menemukannya. Dan saat berusaha mencangkul sawah agar haus dan bisa menghabiskan air kelapa tersebut dalam satu kali minum, ternyata kelapa tersebut sudah diminum habis sekali minum oleh adiknya sang Juru Mertani. Maka Wahyu Pamong Mataram jatuh ke Ki Juru Mertani, bukan ke Ki Ageng Pemanahan. Ya. Jadi Ki Ageng Pemanahan itu adalah salah satu temenggung dari Pajang, Kerajaan Pajang. Yang waktu itu dia bertapa untuk mencari wahyunya Mataram. Dan pada saat itu dia datangi Bernama Sang Hyang Bathara Narada, kemudian diberitahu bahwa yang bisa menghabiskan kelapa yang ada di dekatnya, yang seumur-umur hanya berbuah satu, tidak pernah berbuah dua, tidak pernah lebih dari satu, jadi hanya satu sepanjang hidupnya itu yang akan menjadi pamongnya Kerajaan Mataram nanti gitu. Karena beliau itu waktu itu tidak kehausan, maka kemudian karena perintahnya hanya boleh satu kali minum, jadi tidak boleh dicicil sedikit-sedikit, maka kemudian ngambil macul dulu, mau nyangkul dulu, pokoknya supaya keringetan, supaya kehausan dulu, baru mau minum sekali itu. Nah, pada saat si Ki Ageng Pemanahan keluar, itu kan Juru Mertani baru aja nyangkul dari sawah, ngelihat ada kelapa di rumahnya, ya sama dia diminum dulu dengan si Ki Ageng Pemanahan kaget karena ternyata sudah dihabiskan sama adiknya sendiri gitu. Maka sudah jadi kodratnya zaman bahwa Juru Mertani lah yang akan ini. Tapi di sini kan sebenarnya menunjukkan bahwa yang bisa menjadi pamong itu adalah yang dekat dengan kesuburan kan, yang dekat dengan wilayah yang mulia tadi gitu loh. Dan wilayah yang mulia itu yang akan dekat dengan orang-orang yang bertani. Gitu. Makanya kenapa di zaman Majapahit kenapa itu Raden Tanduran, terus kenapa di Mataram pamongnya juga Juru Mertani gitu. Monggo dilanjut, Mbak. Jadi sekarang itu menunjukkan bahwa di sini bahwa Mataram tidak jauh dari Kelapa Nunggal ya. Kelapa Nunggal dan Kelapa Nunggal ada di selatan Cibubur. Monggo lanjut, Mbak. Di Depok. Gimana Pak Marius? Kelapa Nunggal bukannya di Depok ya? Daerah Depok. Yang beberapa wilayah itu memang kemudian ada yang bernama agak mirip Pak, tapi yang paling jelas itu di Kelapa Nunggal yang ini masih ada sungainya, masih ada, terus itu kan tempat ditutup ya, tempat pertapaan tadinya ditutup. Jadi masih ada sumber mata airnya, masih ada Pak di situ, di daerah Kelapa Nunggalnya itu. Makanya main-main ke sini Pak, kita ajak jalan-jalan. Kita tunjukin di mana Mataram sebenarnya. Gitu, lanjut Pak. Oke. Ya. Slide ke-36, seharusnya turunnya wahyunya Mataram ada di Kelapa Nunggal. Maka kerajaan Mataram seharusnya juga tidak jauh dari Kelapa Nunggal. Ya, makanya kan di dekat Cibubur itu ada daerah namanya Keranggaan. Keranggaan itu kan kalau di dalam cerita zaman dulu ya, bukan cerita masyarakat ya, cerita yang saya dapat itu kan menunjukkan bahwa itu tempatnya Sang Raden Ronggo. Maka di dekat Keranggaan ada daerah namanya Jatironggo, Jatirangga. Kenapa? Dalam Sansekerta maupun dalam bahasa Kawi itu sistem pembicaranya MD bukan DM, bukan seperti kita. Kalau kita ngomong Ronggo Jati, maka mereka ngomongnya Jatirangga gitu loh. Seperti kita ngomongnya Sabdo Palon, mereka ngomongnya Palon Sabdo. Maka Jatirangga ada di dekat Cibubur. Gitu Mbak, monggo dilanjut. Slide ke-37. Namun semua peristiwa di atas sangat susah diamati kalau memakai dua mata. Iya, karena kalau pakai dua mata jadi blur. Tingkat fokus kita salah Mbak.
tingkat fokus kita akan berubah. Maka sebaiknya kita mau mengamati apa-apa tuh ya, kalau pengen jeli ya dengan satu mata. Seperti misalkan kita masukin benang ke jarum kan juga kalau pakai dua mata bingung kan Mbak. Kalau ngamatin masukin benang ke jarum gitu, kalau bisa pakai satu mata kan. Karena itu harus sesuatu yang butuh kewaspadaan dan kecermatan itu memang harus pakai satu mata. Lanjut Mbak. Slide ke-38, agar lebih waspada dan awas, maka perlu terlatih dalam menggunakan mata satu untuk mencermati suatu peristiwa dan suatu legenda. Di sini ada beberapa orang yang menganggap mata satu itu keliru gitu kan, yaitu hak mereka. Tapi kan kenyataan saat ini itu untuk apapun, kalau kita butuh ketelitian dan kecermatan dan ketepatan yang lebih keakuratan, entah itu seorang sniper itu tidak mungkin melihat musuh dengan dua mata, pasti dengan satu mata. Begitu juga kalau kita melihat bintang itu, melihat teleskop pasti pakai satu mata, bukan dua mata. Itu juga mikroskop ya. Mikroskop itu yang lebih jelas kalau kita menggunakan satu sih. Kalaupun ada mikroskop yang ada dua ininya. Tapi kalau pakai satu mata lebih jelas biasanya. Itu juga kalau kita mau masukkan jarum, masukin benang ke jarum. Coba aja kalau pakai dua mata pasti susah. Mesti pakai satu. Mesti satu mata ditutup. Gitu Mbak. Mungkin lanjut. Slide ke-39, selain dengan mata fisik, seharusnya kita juga menggunakan mata satu yang ada dalam batin kita atau yang ada dalam suksma sejati kita. Ya, karena orang itu rohnya cuma satu Mbak, tiap orang. Kalau roh tiap orang ada dua, ya berarti kita melihat dengan dua mata batin. Ini kan mata batin kita berarti cuma satu kan. Karena kita melihat kalau menggunakan mata batin memang berarti menggunakan yang mata satu yang ada dalam diri kita itu gitu loh. Tapi kan ketika banyak orang mengatakan bahwa itu sesuatu hal yang salah, ya itu hak mereka gitu. Jadi di sini tidak terus kemudian wajib menggunakan mata satu gitu, enggak. Tapi teman, kalau kita tanya kok kamu bisa nemu? Iya, karena aku pakai mata satu melihatnya, bukan pakai mata dua gitu. Oke, lanjut Mbak. Slide ke-40, mata kita sudah tidak sebening anak balita, karena sejak usia tertentu ada jaringan hidup yang dipasang pada mata kita oleh peradaban luhur. Tujuannya agar jumlah spektrum yang diterjemahkan otak kita berkurang, sehingga spektrum tertentu tidak terlihat oleh kita. Ya, pada saat kita masih anak-anak, itu kalau orang tua yang punya anak pasti pernah ngamatin tuh, ini anak kok tingkahnya aneh gitu. Karena dia bisa melihat sesuatu yang orang tuanya nggak bisa lihat gitu kan. Tapi di usia tertentu tiba-tiba itu semua pandangan hilang. Dan biasanya itu akan diawali dengan kondisi tiba-tiba dia lebih demam 1 hari atau apa. Tapi setelah itu dia kehilangan pandangan semua secara total. Maksudnya bukan total nggak bisa lihat apa-apa ya. Tapi sesuatu hal yang biasanya dia lihat, biasanya jadi temannya dia tiba-tiba nggak kelihatan lagi dan nggak pernah datang lagi gitu. Nah di sini itu karena memang mereka memasangkan jaringan itu pada saat kita pada posisi kita masih balita dan kita nggak sadar karena kita pada posisi tertidur biasanya. Sehingga jumlah spektrum warna yang kita terima itu yang didefinisikan sama otak kita jadi berkurang, sehingga ada sesuatu benda di depan kita itu belum tentu bisa kita lihat. Bukan berarti nggak ada, tapi karena otak kita tidak mendefinisikan itu ada gitu. Ya itu memang susah diterima nalar yang biasa, tapi ya itu monggo, kalau tidak dipercaya tidak apa-apa, tapi ya seperti itu yang terjadi. Maka kenapa anak kecil sebelum bisa cerita, sebelum bisa omong, itu cenderung apa-apa bisa dia lihat, tapi setelah dia bisa bicara dengan jelas, tiba-tiba dia kehilangan pandangan untuk hal-hal yang tidak wajar gitu. Itu Mbak, mau dilanjut. Slide ke-41, maka anak yang belum bisa bercerita akan bisa melihat lengkap indahnya dunia, tidak seperti kita. Iya, karena spektrum warna dia lebih lengkap, lebih jelas, lebih banyak, dan semua jenis makhluk bisa dia lihat gitu. Dan semua jenis makhluk yang bisa dia lihat itu tidak pernah nakut-nakutin itu seharusnya. Cuman ya dia nggak bisa cerita karena dia belum bisa menyusun bahasa ke kita kan. Tapi dia bisa menunjukkan dengan gerakan dia, dengan tindakan dia, itu bisa menunjukkan bahwa dia ada temannya gitu. Cuman kitanya yang nggak bisa lihat temannya siapa. Karena dia belum ditutup pandangannya.
beda dengan kita. Sehingga jumlah warna yang dia lihat, jumlah apapun yang dia lihat pasti lebih lengkap daripada kita. Jadi kalau menurut saya sih terbalik kalau orang ngomong bahwa orang dewasa lebih lengkap pandangannya daripada orang anak-anak, itu enggak. Justru mereka lebih lengkap daripada kita. Gitu. Itu Mbak, mengerti lanjut. Slide ke-42. Jaringan hidup yang dipasang di mata kita pada posisi depan, maka kadang kita masih bisa melihat berbagai hal ganjil melalui ekor mata atau sudut luar mata, karena jaringan hidup hanya menutupi arah depan mata saja. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita berada di, misalkan lintas kuburan gitu, kadang-kadang kelihatan kan Mas Liver gitu di samping kanan atau kiri gitu, tapi nggak di depan. Karena yang ditutupin arah depan, bukan arah samping. Nah, tapi masalahnya kan kadang-kadang terjadi kebocoran pandangan di arah samping. Jadi kelihatan seperti ada bayangan berkelebat yang sangat cepat gitu kan. Nah, makanya untuk teman-teman yang di lapangan kadang-kadang saya mintanya gitu. Jadi kalau misalkan tidak bisa melihat dari arah depan, ya berarti ngelihatnya dari agak-agak nyamping begitu. Beda dengan saya mungkin karena kalau saya mungkin itunya rusak ya. Softline alami yang mereka softline yang mereka pasang ke saya itu, jaringan hidup yang dipasang ke saya mungkin rusak sehingga saya masih bisa kelihatan, tapi untuk teman-teman mungkin enggak. Makanya saya selalu minta bahwa ini di lokasi ini kalau mau lihat coba dari samping, jadi jangan lihat dari lurus ke depan. Gitu, Mbak. Maka gunakan salah satu matanya, jangan dua-duanya, karena kalau dari samping gimana? Kalau dia ada di kanan kita, masuk mata kiri kita mau ikut ngelihat, atau dia ada di kiri kita, masuk mata kanan kita mau ikut ngelihat. Jadi gunakan satu mata, jangan dua mata. Itu, Mbak. Slide ke-43, namun ada larutan yang hanya bisa diterapkan di satu mata yang oleh leluhur dinamakan minyak jayeng katon. Ya, itu leluhur juga sudah memberitahukan ada ramuan seperti itu. Tapi kan itu sekarang dirahasiakan ya, karena dengan ditutupnya 3 kerajaan tadi, maka kalau itu sampai diketahui masyarakat, maka 3 kerajaan tadi percuma dong menutup. Buat apa menutup kalau misalkan rahasia itu diungkap ke banyak orang? Jadi ini tidak minyak jayeng katon yang beredar di pasaran ya, yang beredar di online kan atau apa, bukan. Soal mereka ngeklaim seperti apa ya monggo saja, tapi saya tidak menyarankan itu ya. Jadi ini memang ya. Jadi itu adalah tujuannya diadakan itu adalah mematikan jaringan hidup yang sedang dipasangkan di depan mata kita supaya itu mati, luruh, terus kemudian pandangan kita menjadi melihat pandangan yang sebenarnya, yang keseluruhan. Jadi bukan yang sudah direduksi, bukan yang sudah dikurangi gitu, Mbak. Kita mau kasih lanjut, Mbak. Slide ke-44. Selain untuk mematikan jaringan hidup yang menutupi mata kita, jayeng katon juga akan membuat mata menjadi lebih indah seperti mata anak balita. Dan untuk kejelasan penglihatan hanya bisa berfungsi ke salah satu mata saja. Maka kerajaan yang menggunakan jayeng katon untuk berhubungan dengan jatiluhur menggunakan mata satu dinamakan Mataram. Ya. Karena gini Mbak, kalau kita kedua-duanya, maka kan yang namanya uji coba itu kan bukan uji coba. Masalah gini, suatu larutan itu ketika digunakan di mata sebelah kiri, mungkin di mata sebelah kiri dia pas bisa digunakan dan bisa berfungsi baik. Tapi apakah itu akan berfungsi yang sama di mata sebelah kanan gitu kan? Tapi kalau ternyata kita cocoknya untuk mata sebelah kanan, apakah itu akan cocok di mata sebelah kiri gitu? Nah, karena kebanyakan dari masyarakat di Mataram yang waktu itu menggunakan itu ternyata hanya bisa cocok di sebelah mata, entah itu di kanan saja atau kiri saja, maka kemudian dibagukan bahwa itu untuk salah satu mata saja gitu, bukan untuk dua-duanya. Maka kemudian kerajaan dinamakan Mataram gitu. Lebih lanjut, Mbak. Slide ke-45. Tan samar waspadaning paningal trusing tarsaning yang suksma kawekas arso megaring sang songsong agung katon ayuning kang tribuana kang sampun ningkup padya sayuping payung tansah hamangayu bagya tibuling sang pertaning tribuana ayu. Itu sudah terlalu banyak istilahnya itu
gending sekar kahendran yang mereka keluarkan ke kita untuk memberitahu, dan selama ini kita nggak ngerti gitu kan. Jadi gending sekar kahendran yang mereka keluarkan rata-rata bukan dari Indonesia, malah dari luar, dan itu rata-rata ada di beberapa lagu barat gitu kan. Dan itu kenapa? Karena Ki Lurah Sabdo Palon kan lagi ada di barat. Kita akan kita jelaskan besok ya di yang ke-55. Maka saat ini kita gentian membalas suatu cerita bahwa kita sudah mulai ngerti dan terima kasih sudah diberitahu gitu. Makanya kita mencoba membalas ini kata-kata yang sudah mereka keluarkan di Gending Sekar Kahendran, yang mereka keluarkan di beberapa lagu barat yang saat ini mungkin tidak akan dipahami orang gitu. Jadi ini kita membalas dengan bahasa yang biasa mereka gunakan di negara mereka, tapi ya sebenarnya karena ini yang nyusun saya dan beberapa teman di Jogja mungkin masih kurang sempurna, tapi ya ini yang kita bisa gitu. Paling tidak ini kan juga mereka dengar, jadi ini pasti juga mereka juga mengamatin kita, maka kita mengeluarkan seperti ini untuk memberitahukan ke sana bahwa kita sudah mulai ngerti kok, kita sudah mulai paham, dan terima kasih karena ini selama ini sudah mau memberitahu kita secara bertahap gitu. Lalu dilanjut, Pak. Saya sudah sampai 45 aja. Iya. Ini cuma ya kita yang kemarin itu kan Pak, ini cuma monggo teman-teman diartikan sendiri gitu loh, bahwa ini apa yang akan terjadi nanti ketika peristiwa Kumambangin Waktu Hitam tim Siluman Perahu Gabus terjadi gitu. Dilanjut aja Pak. Itu ada tulisan apa Mas? Telu telas tangi itu Mas. Yang metal itu. Oh ya. Ada 3 yang sudah akan habis masanya untuk lelakunya sudah mau habis, maka harus akan membangunkan banyak orang gitu nanti. Tapi dari tiga hal tadi. Dan 3 hal tadi kan sambil membawa suatu pusaka yang namanya Trisulawondo itu kan Pak. Makanya kita sudah bahas itu kan. Jadi makanya pembahasan Trisulawondo habis pada saat ini, dan mulai besok 55 kita mulai bahas Sabdo Palon dan Noyo Genggong dan seterusnya nanti ada deh gitu. Gitu Pak Marius. Oke, Atika, terima kasih. Saya izin remove kamu Atika ya. Ya, siap. Terima kasih Pak. Maaf kalau banyak salah. Oke, makasih. Ya, salam buat anaknya ya. Siap. Oke. Mas Agung, ini kalau dengar cerita Mas Agung tadi, ini sejarawan apa nggak marah ya? Itu hak mereka Pak untuk marah Pak. Karena kan seharusnya saya juga marah ke mereka, karena kan saya merasa nggak begitu ya sejarah itu. Itu hak mereka. Karena bagi saya yang nggak begitu tuh kayaknya kayak sejarah kita nggak begitu gitu loh. Seperti misalkan begitu saya mendapat petunjuk dan waktu itu kita harus mendatangi, maka kapan Pak kita ke wilayah Jawa Timur untuk nyari keratonnya Dyah Pitaloka di sana di daerah lereng Gunung Raung. Ya, Pak Maris dulu sudah janji loh mau ngajak saya ke sana. Saya sudah petakan lokasi, cuman ini kita tinggal bukti lapangan aja kan yang kita detailkan satu-satu itu. Oke. Ada 2 ya. Saya coba 2. Halo, Mas ada Dianto, Mas Nurwianto sama Mas Krisdianto. Halo Mas. Oh, kelihatannya tidak monitor Mas. Tapi tadi di kolom invite minta di invite di apa namanya? Oke. Mas Agung, minggu depan apa Mas Agung topiknya? Tentang Ki Lurah Sabdo Palon dan Ki Lurah Noyo Genggong Pak 55. Karena kita sudah harus mulai ngurut tanda-tanda zaman yang sudah diumumkan dari Repat Kepanasan, cuman supaya urutan ceritanya pas, jadi kita mulai dari cerita siapa sih sebenarnya Ki Lurah Sabdo Palon sama Ki Lurah Noyo Genggong. Terus apa sih yang sebenarnya akan mereka lakukan gitu. Gitu Pak. Oke.
Ini sekali lagi nih. Halo. Mas Nanang. Nanang Gunawan. Ini ada request. Ya, halo Mas. Halo Mas Nanang. Sampean kena random Mas. Kena random saya undang. Ya. Posisi di mana ini? Rumah di mana? Di Kerawang, di Kerawang. Wah, pas kita bicara di Kerawang. Oke Mas, satu pertanyaan buat sampean, silakan malam ini. Manut wae, ikut aja. Oh, ikut aja. Masih gambiar ini. Oh. Jadi tadi kira-kira paham nggak Mas 45 slide tadi? Paham. Apa yang Mas Nanang ingat? Coba yang Mas Nanang ingat tentang Atlantis apa Mas? Ya banyak dari istilahnya orang tua bercerita tentang istilah ada kuta tandingan di Kerawang itu. Yang istilahnya nanti bakal ada kota yang tertandingi di daerah Kerawang. Kayak gitu. Ya. Oke Mas, ya. Anda lulus Mas. Nyambung. Sekarang makin nyambung ini kayaknya Mas. Ya. Ya. Udah terima kasih itu aja. Makin luas wawasan saya. Thank you Mas Nanang. Matur suwun. Ya, gitu Mas Agung. Jadi, oh ya, saya lupa mengucapkan Mas Agung, ini kan Hari Waisak bagi rekan-rekan yang merayakan. Saya ucapkan selamat merayakan Hari Waisak. Dan ada julukan malam ini dari Mas Budi. Kita dinamakan seri rembulan, Rabu Gerhana Bulan. Nah, kok ya pas ya. Rembulan itu Rabu Gerhana Bulan. Oke Mas Agung. Ya, oke. Pak Pranowo Sabto itu mungkin kalau mau lebih detail, karena kan tidak semuanya bisa kita bahas di sini maupun di Zoom. Mungkin bisa mendatangi Mas Nogo atau mungkin lewat chat DM Mas Nogo, mungkin akan dijelaskan lebih detail. Karena kalau di forum seperti ini mungkin kurang pas tepat waktunya Pak. Gitu. Oh ya, baik. Mas Pranowo Sabto, silakan direct message ke Mas Nogo Tapangin, silakan untuk mendiskusikan temuan sampean. Terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih ke Mas Rahadian yang telah menuliskan teks di kolom chat. Juga tentunya Mas Nogo dan Mas Iwan ya yang membuat ilustrasinya sangat menarik. Oke Mas Agung, saya rasa udah 1 jam lewat 7 menit. Kita ketemu Rabu depan.